يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudaraku, beranda Islami rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua, banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam kitab suci Al-Quran. Juga begitu banyak pula Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan di beberapa hadisnya. Hadis yang paling utama adalah ketika sahabat bertanya, Ayul amali afdalu ya Rasulullah. Amal apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat daripada tiga hal yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis ini, setelah kebaktian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketaatan dan kebaktian kita kepada kedua orang tua menjadi prioritas yang diungguli oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hal tersebut tidaklah dapat kita pungkiri, bahwa keberadaan kita tidak bisa terlepas karena keberadaan kedua orang tua kita. Bahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hanya menurunkan satu tingkat dibandingkan ketaatan padanya. Dalam surat Bani Israil, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan agar kita tidak menyembah kecuali kepadanya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dari hal inilah seutama kebaktian, seutama ketaatan. Setelah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah ketaatan kita kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Saudaraku beranda Islami rahimakumullah, di antara keutamaan yang lain, ketika kita berbakti, taat kepada kedua orang tua kita, ini akan menjadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat amat tinggi. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keridhaan orang tua kepada kita? Dalam sabda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana ridhonya orang tua kepada kita. Dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak bagaimana murkanya orang tua kepada kita. Tidak dapat kita menggantikan jasa-jasa pengorbanan yang telah dilakukan orang tua kita kepada kita. Bahkan dahulu, ketika ada seorang anak menggendong ibunya dalam melaksanakan ibadah haji, dia gendong ibunya dalam melaksanakan tawaf, dalam melaksanakan sa'i. Dia gendong dari rumahnya sampai ke kota Mekah. Setelah itu dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah dengan menggendong ibuku telah terbalas segala apa-apa yang dia lakukan padaku? Maka Abdullah bin Umar mengatakan tidak.
setetes pun daripada air susu ibumu belum terbayar, meskipun engkau telah menggendong ibumu dalam melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam hal lain pun juga Rasulullah SAW menegaskan bahwa mendatangi, bersilaturahim kepada orang tua kita adalah merupakan pintu rezeki dan panjangnya umur yang sangat amat luar biasa. Dalam sabda Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa di antara kalian yang menginginkan Allah panjangkan umurnya dan juga Allah berkahi rizkinya, maka hendaknya lah dia menyambung silaturahim. Silaturahim di sini adalah kunjungan seorang anak ke rumah orang tuanya. Dia harus lebih mengutamakan melihat dan mengunjungi keberadaan kedua orang tuanya jika masih ada. Karena kalaulah orang tua kita masih ada, berarti kita masih punya keramat yang masih hidup untuk diri kita. Tidak sebaliknya. Orang-orang kita banyak kunjungi, ataupun juga berziarah ke tempat A, ke tempat si B. Akan tetapi orang tua kita jarang kita kunjungi. Maka yang demikian itu kita telah belum mengerti akan hakikat silaturahim yang sebenarnya. Silaturahim yang sebenarnya adalah silaturahim yang kita mulai dari orang yang sangat amat terdekat kepada kita. Baru setelah itu kepada yang lainnya. Para pemirsa beranda Islami rahimakumullah. Terkadang pun juga amal soleh dapat kita jadikan tawasul untuk mendatangkan kemudahan ketika kesulitan melanda kita. Dahulu pernah di zaman Rasulullah SAW ada dua manusia yang sedang berjalan, kemudian dia mengalami hujan yang sangat amat deras sekali, sehingga dia pun juga berteduh di sebuah goa. Dan tanpa dia sadari, goa pun juga tertutup oleh bebatuan yang sangat amat besar. Sehingga dia bingung dengan apa dia memohon dan melakukan pekerjaan agar batu besar tersebut tergeser dan membuka goa tempat mereka berteduh. Akhirnya di antara mereka pun juga ada yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah amal soleh. Salah satu di antara dua orang tersebut pun juga pernah berkata, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, dahulu ketika aku memiliki orang tua, aku tinggalkan pekerjaan-pekerjaanku sebelum tugas dari orang tua saya selesaikan terlebih dahulu. Aku cari kayu bakar untuk kedua orang tuaku memasak sebelum aku mencari kayu bakar untuk keluargaku. Dan aku berikan susu untuk kedua orang tuaku sebelum aku memberikan susu kepada putra-putriku. Kalaulah ya Allah, amal itu engkau anggap amal yang terbaik, dan juga engkau terima amal ibadahku yang itu ya Allah, maka tolonglah ya Allah, engkau buka gua ini yang tertutup dengan batu yang besar." Akhirnya para pemirsa beranda Islami, setelah dia bertawasul dengan amal soleh kepada orang tuanya, maka batu itu pun juga sedikit bergeser, membuka pintu keluar yang menutupi gua tersebut. Dan begitu banyak lagi yang lainnya. Sehingga kita bisa pastikan kesuksesan kita karena ada seorang ibu di belakang kita. Dan begitu banyak kemungkaran serta kehancuran yang dialami oleh seorang anak manusia karena dia tidak mendapatkan keberkahan dan ridho dari kedua orang tuanya. Di antara ibu dan bapak, maka ibulah yang sangat amat dekat, yang memiliki kedekatan batin yang sangat amat luar biasa yang ada pada diri kita sebagai seorang anak. Mudah-mudahan kita lebih dekat lagi, kita lebih dapat mengunjungi orang tua kita lagi, terutama orang tua kita yang masih hidup di alam dunia ini, ataupun yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendatangi kuburnya, dengan mendoakan dia agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang tua kita masih hidup, keduanya atau salah satu di antara keduanya,
Subhanallah, Anda termasuk orang-orang yang beruntung, yang masih mendapatkan berbagai macam pintu surga yang Allah sediakan dengan masih adanya dua ataupun satu orang tua kita yang masih ada. Mudah-mudahan daripada pencerahan yang singkat dan sederhana ini dapat memberikan masukan kepada diri kita semuanya, betapa pentingnya sosok orang tua dalam menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.